Untuk yang menjadi tarik adalah Museum Fathahillah dengan namanya Taman Fathahillah. Kenapa? Karena ada area terbuka. Itulah epicentrum pertama yang dibilang di Jakarta. Perbandingannya adalah kalau seandainya tetap jadi pusat di sini dan Belanda tetap di sini, kita akan sama kayak Amsterdam sebenarnya. Pariwisata menjadi wajah baru kota tua. Sejarah tidak lagi sekedar disimpan, tapi ditampilkan. Bangunan tua menjadi latar. Cerita masa lalu menjadi pengalaman. Orang datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakan, meski hanya sesaat. Di sini, masa lalu dikemas agar relevan dengan hari ini. Ya, alhamdulillah suka duka ketemu semua. Kepanasan, kehujanan, kadang-kadang nggak penglaris. Ya sering. Kalau posisinya di sono kan itu kadang-kadang kan susah cari penglaris, sampai tutup kadang-kadang nggak penglaris. Kota berlari, kami tertinggal, bukan karena malas, hanya kurang modal. Ini sisi lain metropolitan, bukan cerita yang sering disiarkan. Kami hidup di balik kemegahan, menjaga mimpi agar tetap bernyala. Ini sisi lain metropolitan. Hari ini, kota tua tidak lagi ditinggalkan. Ia dirawat, ditata, dihidupkan kembali. Namun ketika sebuah kota mulai dikelola sebagai destinasi, apa yang sebenarnya berubah? Dalam beberapa waktu terakhir, wajah kota tua mulai berubah. Pemerintah hadir dengan berbagai upaya, revitalisasi kawasan, penataan ruang publik, dan pengaturan aktivitas di dalamnya. Kota yang dulu berjalan apa adanya, kini mulai diatur agar lebih rapi, lebih tertata, dan juga lebih mudah dinikmati. Kota yang dulu hanya sekedar ada, kini mulai menjadi tempat yang dirancang. Inilah sisi lain metropolitan. Jakarta yang hidup di pinggiran. Dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih, hidup yang tumbuh tanpa sorak. Pariwisata menjadi wajah baru kota tua. Sejarah tidak lagi sekedar disimpan, tapi ditampilkan. Bangunan tua menjadi latar. Cerita masa lalu menjadi pengalaman. Orang datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakan, meski hanya sesaat. Di sini, masa lalu dikemas agar relevan dengan hari ini. Kota tua ini adalah tempat peninggalan awal mula Belanda datang melalui utara dan membuat kehidupan pertama kali Jakarta di sini. Itu adalah bentuk bagaimana pemerintahan Belanda pertama kali dan terbangun di sini, dan kita berada salah satu reruntuhan ataupun kota yang ada di sini namanya Kota Tua.
Di sisi sebelah sini ada kali, dulu tempat kita berdiri ini tempat-tempat orang-orang pinggiran yang tinggal. Sedangkan gedung-gedung sana adalah saksi bahwa bangunan untuk orang-orang yang mampu yang berada di area Kota Tua. Pemerintah melalui revitalisasi pada zamannya Pak Gubernur Anies Baswedan di 2022 merapikan ini dengan tempatnya seperti ini. Awal mula kita kirikannya jalan raya. Awal mula juga zamannya Pak Ali Sadikin pernah di Fathahillah itu jadi terminal. Ini juga jadi terminal di Kota Intan. Artinya apa? Bergeserlah. Akhirnya disepakatin area Kota Tua, dibikinlah zona untuk cagar budaya dan pariwisata. Dan sampai sekarang Bapak dan Ibu melihat bahwa banyak warga melihat bagaimana budaya yang zaman dulu ada di Kota Tua, Taman Fathahillah. Hanya sudah jalan-jalan saja. Itu sebutannya adalah pemanfaatan ruang terbuka pada cagar budaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan kawasan itu sebagai kawasan yang dilindungi segala aspeknya, ya aspek bangunan, aspek kehidupan sosial masyarakatnya, terutama memang dari peninggalan gedung-gedung tua itu yang dilindungi oleh pemerintah, kemudian dibikin SK surat keputusan yang menentukan itu difungsikan sebagai ruang untuk publik. Maka jadilah sekarang dia museum. Jadi Museum Sejarah Jakarta, Museum Keramik, Museum Wayang itu kan dulu adalah gedung-gedung yang memang berfungsi sebagai kawasan administratif dan hukum yang mereka terapkan dari situ. Di balik aturan yang sudah dirancang, ada kehidupan yang tidak sepenuhnya benar-benar bisa diatur. Mereka yang dulu bertahan hidup di sini dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru, dengan ruang berbeda, dan juga dengan cara kerja yang tak lagi sama. Sebagian mungkin bertahan, sebagian lain beradaptasi, dan sebagian lainnya lagi mungkin tak memiliki tempat. Kota Tua hari ini adalah ruang publik, tapi tidak semua orang yang ada di dalamnya memiliki posisi yang sama. Di abad 19, waktu gubernur namanya Gubernur Dendels yang kesini, itu pemerintahan digeser. Kenapa digeser? Jalannya dari utara ke selatan. Itu yang sekarang kita sebutnya di daerah Lapangan Banteng. Nah, di situ bergeser, akhirnya lama-lama ditinggalkan. Alasan yang utama adalah sebenarnya epicentrum Jakarta atau Batavia yang disebut nama dulu ada di sini. Di epicentrum inilah yang berkembang, akhirnya menjadi kanal-kanal dan ternyata menjadi permasalahan baru. Jadi sarang penyakit, dulu kita kenal ada malaria. Lalu bergeserlah dari zaman Dendels pemerintahan ke sebelah sana. Tempat ini tergeser fungsinya. Tapi orang-orang sekitar yang sudah dulu berbisnis sama orang-orang Belanda seperti turunan Tionghoa itu di pecinan buatlah namanya Glodok. Ketika orang Arab buatlah Pekojan. Dan ada beberapa etnis Betawi juga yang tinggal di daerah sini yang tinggal dekat transportasi utama yang kita kenal adalah Jakarta Kota. Ketika sudah ditinggalkan, akhirnya aset tersebut bergeser. Ada beberapa perusahaan dagang-dagang Indonesia yang jadi barang-barang gedungnya itu menjadi aset-aset yang tidak teridentifikasikan. Akhirnya Jakarta sekarang menjelang 500 tahun. Ya, namun ketika kita bicara, kita lihat di sini Kota Tua itu di 450 tahun yang lalu itu sudah ada di Museum Bahari yang menjadi kebanggaannya. Ada tulisannya dari Laksamana gubernur sebelumnya yang melaksanakan 450 tahun di sini nih tempatnya. Berarti kalau kita tarik lagi sebenarnya dari 100 tahun yang lalu sebenarnya sudah menjadi daya tarik pariwisata di Kota Tua ini. Kota Tua hari ini adalah ruang publik. Namun tidak semua orang memiliki posisi yang sama di dalamnya. Ada yang datang untuk menikmati, ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan ada yang harus mengikuti aturan agar tetap bisa berada di sini. Dan pertanyaannya kemudian, ruang ini sebenarnya milik siapa? Untuk kawasan Taman Fathahillah, Pemprov DKI itu ada 3 aset. Yang pertama kita sebut adalah aset Pemprov DKI Jakarta. Itu sebagian besar adalah milik museum yang kita punya. Kita ketahui adalah Museum Fathahillah, atau Museum Sejarah, Museum Wayang, lalu Museum Keramik dan Seni Rupa, dan terakhir kantor kami. Lalu pengelolaannya bagaimana? Untuk kawasan, pemerintah mempercayakan kepada kami dari UPK untuk mengelola kawasannya.
Tapi ada beberapa gedung yang kita nggak bisa kelola, ada juga punya swasta semuanya. Namun area kawasan menjadi arena pariwisata, 1 Glodok, 2 Pekojan, 3 Taman Fathahillah, 4 adalah Museum Bahari. Untuk yang menjadi tarik adalah Museum Fathahillah dengan namanya Taman Fathahillah. Kenapa? Karena ada area terbuka. Itulah epicentrum pertama yang dibilang di Jakarta. Perbandingannya adalah kalau seandainya tetap jadi pusat di sini dan Belanda tetap di sini, kita akan sama kayak Amsterdam sebenarnya. Jadi pusatnya itu kan berlingkar-lingkar sampai ke tengah-tengah Jakarta. Lalu siapa yang mengelola semuanya ini? Ya kami mengelola agar masyarakat aman, nyaman ketika datang dan menikmati pariwisata yang ada di Kota Tua ini. Ya, jadi komunitas itu beda dengan PKL. Komunitas itu adalah emang kami yang mendata dan kami mengendalikan untuk mengaktifasikan area Kota Tua. Sebutannya adalah living activity yang ada di Kota Tua. Berbeda dengan pekerja informal yang ada di area di luarnya. Jadi ya batasnya itu. Nah, kenapa jadi berbeda? Karena mereka tidak terdata oleh kita. Yang di dalam terdata kita adalah komunitas yang membangun reaktivasi yang ada di Kota Tua. Ada komunitas musik, ada komunitas tato, ada komunitas patung, ada komunitas sepeda ontel tadi. Kenapa menjadi seperti itu? Itu mereka kita bina, tidak boleh meminta uang secara paksa, hanya mereka dapatkan apresiasi saja. Kenapa seperti itu? Dan itu memang adalah bentuk aktivasi kita semuanya. Harapannya ketika nanti sudah tertata rapi, kita akan punya tempat khusus yang bisa mengaktifasi lagi tanpa adanya komunitas tadi tersebut. Contoh, ada rumah sendiri, ada tempat tersendiri. Dan saya lihat adalah banyak orang memanfaatkan itu semua. Bahkan kemarin Miss Charm 2025 datang menikmati itu sepeda ontel. Ketika kita menyediakan secara gratis ataupun kita menyediakan secara komunitas, itu menurut saya tidak ada bermasalah. Dan akhirnya masyarakat bisa menikmati dengan cara berbeda dengan model tersebut. Dan kalau informal emang PR kami bisa mencari solusi bagaimana tempat yang khusus yang baik untuk perputaran ekonomi dan tidak mengganggu ataupun menggusur mereka secara paksa ataupun secara aturan. Sejak dulu, Jakarta sudah terkenal dengan sistem perdagangannya. Di bawah VOC, Batavia menjadi pusat perdagangan besar di Asia. Hari ini, ia tidak berubah. Hanya bentuknya yang berbeda. Bukan lagi soal barang besar atau jalur distribusi, tapi tentang jasa, pengalaman, dan kehadiran. Di tengah sistem yang semakin tertata, sebagian dari mereka bahkan sibuk mencari celah untuk bertahan hidup. Dan kenyataannya, mereka justru jadi bagian yang menghidupkan denyut Kota Tua hingga hari ini. Saya di komunitas ontel ini kurang lebih udah 13 tahunan saya. Iya, kurang lebih. Pelantara temen juga. Kalau dulu kan belum dibentuk komunitas. Jadi siapa saja asal nganggur di sini ada peluang bisa masuk. Tapi kalau sekarang kan udah nggak bisa. Kalau sekarang kan udah dibentuk yayasan, Pak. Ada kantornya di situ, yayasan komunitas Kota Tua. Semua juga pegang etikat semua gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang masuk gitu. Senin sampai Jumat itu cuman cukup buat makan rokok aja, Mbak. Sekitar berapa, Pak? Ya paling-paling 100 lebih dikit lah gitu. Itu hari Senin sampai Jumat. Iya. Kalau Sabtu Minggu? Ya itu Sabtu Minggu buat nutupin Senin sampai Jumat. Insya Allah masih ada lebih sedikit. Ya kita diusahakan ya insya Allah ya cukup lah. Ya alhamdulillah suka duka ketemu semua. Apa tuh, Pak? Kepanasan, kehujanan, kadang-kadang nggak penglaris. Pernah sama Ya sering. Kalau posisinya di sono kan itu kadang-kadang kan susah cari penglaris sampai tutup, kadang-kadang nggak penglaris. Pemerintah berupaya menjaga kawasan ini, melestarikan sejarah, sekaligus menghidupkannya kembali. Namun dalam setiap perubahan selalu ada konsekuensi. Menata ruang berarti juga menentukan siapa yang bisa berada di dalamnya. Menghidupkan kawasan berarti juga mengubah cara hidup sebagian orang.
Jika dulu tembok-tembok tua di kota tua adalah bagian dari Batavia, kini ia menjadi sejarah yang dipertontonkan. Orang datang untuk melihat, mengabadikan, lalu pergi. Tapi sebagian lain mungkin berusaha bernafas dari nilai yang tersisa di kota tua. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Langkah kaki berkejaran dengan waktu, di stasiun, di trotoar, di lampu merah. Kota tua hari ini adalah hasil dari banyak keputusan tentang apa yang perlu diingat, apa yang perlu ditampilkan, dan apa yang perlu dirawat. Dan di balik itu semua, ada kehidupan yang tidak selalu terlihat, mungkin tidak selalu diperhitungkan. Tapi pertanyaannya bukan lagi tentang masa lalu, tapi tentang hari ini. Apakah kota ini benar-benar hidup untuk semua? Atau mungkin hanya untuk mereka yang datang melihat? Saya pamit undur diri, terima kasih. Menangkap yang nyaris luput, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan